Sungguh gila! Spoiler Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 21 ini keren parah. Dunia Jujutsu akhirnya benar-benar berdiri di tepi kehancuran, atau justru kelahiran ulang. Di saat Dabura melepaskan domain ekspansion yang mengguncang batas eksistensi, Tsurugi tewas tanpa sisa, dan Yuji Itadori dipanggil ke persimpangan jiwa antara hidup dan mati. Bukan medan perang biasa, melainkan ruang penentuan takdir dunia, tempat kalian muncul dan rencana gila Maru mulai terbuka, menghapus akar kelahiran roh kutukan selamanya. Namun mimpi perdamaian ini dibangun di atas pilihan paling kejam. Mahito menunggu di balik layar, teknik ideal transfiguration siap digunakan untuk mengedit umat manusia itu sendiri. Yuji kini bukan sekadar petarung, ia adalah hakim, saksi, dan kunci keharmonisan dunia. Satu keputusan darinya akan menentukan segalanya, akhir era roh kutukan, atau awal bencana terbesar dalam sejarah Jujutsu. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Dabura akhirnya benar-benar mengaktifkan domain ekspansion miliknya. Di saat yang sama, Tsurugi tewas secara nyata, tanpa tanda-tanda akan diselamatkan. Yuji dan Mahito akhirnya berhadapan langsung, sementara Maru juga sudah sempat bertemu Yuji sebelumnya. Ini jelas salah satu chapter paling gila sejauh ini, apalagi momen pertemuan Yuji dan Mahito yang dibarengi visual domain expansion yang luar biasa indah. Chapter ini benar-benar chaos, dan sekarang kita masuk ke pembahasannya. Dua halaman awal dibuka dengan kilas balik antara Tsurugi dan Maki. Di sana, Maki berbicara tentang penyesalan dan kepolosan. Ia menyadari bahwa dulu dirinya terlalu naif, berpikir segalanya akan baik-baik saja meski dirinya tidak ada atau bahkan jika kematian tidak terjadi. Kalimat-kalimat itu terasa pahit, seolah menjadi pengantar tragedi yang akan datang. Tak lama setelah itu, kematian Tsurugi diperlihatkan secara gamblang. Ia melepaskan Soul Splitter Katana dan membiarkan Maru menebas tubuhnya menjadi dua. Perlakuan yang ia terima bahkan mengingatkan pada nasib kakeknya dulu. Yang bikin situasinya makin berat, Tsurugi benar-benar mati. Tidak ada denyut nadi, tidak ada tanda kehidupan. Dari alur ceritanya, jelas bahwa ini bukan kematian sementara atau drama tipuan, dia sudah pergi. Cerita berlanjut saat Maru bertanya kenapa Tsurugi melepaskan pedangnya. Menurut Maru, jika serangan tadi dilanjutkan, Tsurugi seharusnya bisa menang. Tsurugi sendiri mengaku tidak tahu pasti alasannya, tapi ia merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Seolah masa depan di mana ia menang dengan cara itu bukanlah jalan yang tepat. Saat Maru mengingatkan bahwa mereka bertarung demi Yuka, Tsurugi hanya bisa mengeluh frustrasi. Ia mengaku tidak mengerti apapun lagi dan menegaskan bahwa dirinya baru berusia 17 tahun, sebuah pengakuan polos dari seseorang yang terjebak di tengah konflik yang terlalu besar. Dialog kemudian berubah menjadi refleksi yang lebih dalam tentang eksistensi. Ada pembahasan tentang Jepang, tentang mereka yang telah lama hidup di sana, dan tentang bagaimana roh kutukan juga menjadi bagian dari kehidupan. Tapi pertanyaannya justru makin berat. Jika yang ada sejak awal dianggap benar, lalu di mana tempat bagi mereka yang dirampas haknya? Bagaimana dengan mereka yang bahkan tak pernah punya tempat sejak awal? Bumi ini milik siapa sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban, tepat saat Tsurugi telah benar-benar mati. Di tengah suasana itu, Roh Ra muncul, tersenyum sambil mengawasi semua yang terjadi. Tak lama kemudian, Dabura merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari pergerakan Maru dan hanya bisa bergumam, seolah mengakui betapa buas dan mentahnya kekuatan yang sedang ia hadapi. Dabura kemudian menyimpulkan bahwa ia harus keluar dari jenis penghalang seperti ini. Dari ucapannya, terlihat jelas bahwa ia memahami konsep domain hanya dengan melihat struktur barrier tersebut, lalu mereplikasinya secara instan. Ia bahkan bertanya-tanya apakah teknik yang sama juga ada di dalamnya. Saat ia menyapa Mahoraga, roda adaptasi Mahoraga langsung berputar, meski Dabura belum melancarkan serangan apapun. Hal ini justru membingungkan Dabura. Mahoraga tampak beradaptasi tanpa pemicu yang jelas. Di kepalanya, Dabura mulai bertanya-tanya, apa yang sedang diadaptasi Mahoraga? Energi kutukan miliknya? Atau justru eksistensinya sendiri? Ada sedikit sentuhan humor di sini, karena Dabura menyadari bahwa untuk pertama kalinya ia berbicara dengan sesuatu yang bahkan lebih pendiam darinya. Mahoraga yang sama sekali tidak merespons, hanya terus beradaptasi dan menjadi lebih kuat.
Kemudian muncul satu panel double spread yang luar biasa. Domain expansion, dunia lain di ambang hidup dan mati, reverse crossing. Visualnya gila, penuh simbolisme, dengan pantulan cahaya dan konsep dunia terbalik yang sangat selaras dengan teknik yang digunakan. Domain ini bukan cuma kuat, tapi juga indah secara makna dan visual, seolah menggambarkan persimpangan antara kehidupan dan kematian. Kegilaan belum berhenti. Di halaman berikutnya, Yuji bereaksi dan bertanya apakah itu benar-benar teknik tertentu yang pernah ia dengar. Ia mengingat garis besar ceritanya dari Todo. Maru menyebut nama Todo, dan Yuji langsung mengingat sosok pria aneh dengan alat musik menggantikan tangannya. Ini menegaskan satu hal penting. Todo masih hidup. Keberadaannya sudah dikonfirmasi sebelumnya melalui interaksi dengan Nobara dan Mino, dan chapter ini semakin memperkuat fakta tersebut. Situasi ini sebenarnya bukan hal baru bagi Yuji dan Maru. Keduanya kini berada di sebuah ruang khusus, tempat yang berada tepat di batas antara hidup dan mati. Lokasinya ada di dalam kapal besar milik bangsa Sumeria, semacam kapal induk atau mothership bernama Naunas. Di tempat inilah sosok Calian muncul, entitas yang keberadaannya sudah lama dihormati. Maru menjelaskan bahwa Calian merupakan makhluk paling tua yang masih hidup dan dipuja oleh bangsa Remilian yang tinggal di kapal tersebut. Yuji memperhatikannya dengan saksama dan mengakui bahwa wujud Calian memang sangat mirip dengan roh kutukan. Namun justru itu yang membuat Yuji bingung. Ia mempertanyakan alasan kenapa dirinya dibawa ke tempat ini. Maru menjawab bahwa tekniknya sendiri yang menilai Yuji sebagai sosok yang layak. Ketika Yuji menanyakan layak untuk apa, Maru mulai menjelaskan rencananya. Ia menggabungkan energi kutukan milik Surugi dan kakek Ruka, energi yang membentuk inti dari kapal induk tersebut. Dengan mengombinasikan sumber itu bersama teknik miliknya dan teknik pihak lain, Maru ingin menciptakan keharmonisan antara manusia bumi dan bangsa Sumeria. Intinya, Maru berniat memaksakan perdamaian melalui teknik harmoni miliknya. Teknik ini bukan sekadar kuat, tapi bisa dibilang yang paling luar biasa sepanjang sejarah Jujutsu. Bukan berarti paling mematikan, namun dari segi konsep, dampak, dan cakupan, tidak ada teknik lain yang mendekatinya. Infinity, Shrine, bahkan teknik Dabura sekalipun terasa kalah spesial dibanding konsep harmoni dan chaos ini. Meski begitu, Maru menegaskan bahwa ia tidak bisa menjalankan rencana tersebut atas kehendaknya sendiri. Ia membutuhkan Yuji Itadori untuk menjadi hakim sekaligus saksi. Yuji pun bertanya apa maksud semua itu. Maru lalu mengungkap tujuan akhirnya, menciptakan dunia di mana roh kutukan tidak lagi lahir. Mendengar itu, Yuji langsung teringat pada keinginan kakak-kakaknya, serta harapan seseorang yang pernah ingin melindunginya. Yuji kemudian menyerahkan catatan milik Yuki kepada Maru. Setelah memahami semuanya, Yuji mengambil keputusan tegas dan menyatakan kesediaannya. Maru hanya bisa mengucapkan terima kasih. Maru kemudian berbicara kepada seseorang yang sejak tadi berada di balik layar. Sosok itu dipilih oleh teknik sebagai kunci keharmonisan. Tempat ini sendiri ternyata merupakan persimpangan bagi setiap jiwa di bumi, dan makhluk tersebut adalah salah satu penghuninya. Saat Yuji menoleh, ia terkejut melihat wajah yang sangat familiar. Mahito ada di sana. Tempat yang sedang mereka pijak kini terasa jelas sebagai alam kutukan yang berada di antara hidup dan mati, masih berada di dalam kapal induk. Entah bagaimana bangsa Sumeria bisa mengakses ruang ini, namun faktanya mereka bisa. Mahito pun tampak sama terkejutnya saat melihat Yuji. Ia menyapa Yuji dengan nada sinis, mengeluh karena telah menunggu begitu lama, mengira Yuji akan datang setelah mati. Kebingungan Mahito makin besar saat ia menyadari Yuji tidak mati, tidak menua, dan bahkan bersifat abadi. Selama puluhan tahun, Mahito ternyata menunggu di tempat ini, berharap Yuji menyusulnya setelah kematian. Fakta bahwa Yuji masih hidup dan jauh lebih kuat benar-benar menghancurkan ekspektasinya. Yuji sendiri menjelaskan bahwa ia dipanggil ke tempat ini. Mahito hanya bisa menggerutu, menyadari bahwa selama ini ia menunggu dengan sia-sia. Namun pada akhirnya, semuanya siap dimulai. Rencananya sederhana tapi mengerikan, menggunakan teknik ideal transfiguration milik Mahito untuk memodifikasi manusia dan penyihir di seluruh dunia, menghilangkan kebocoran energi negatif dan energi kutukan. Jika itu berhasil, maka roh kutukan tidak akan pernah lahir lagi. Cerita seolah mendekati penutup besar. Surugi telah mati, meski kemungkinan kebangkitan masih ada. Yuji dan Maru berada di pusat solusi, menghapus akar masalah dunia Jujutsu. Yuji kembali menjadi kunci utama terciptanya perdamaian. Yang paling gila, ternyata selama ini Maru hanya menunggu momen di mana Yuji akan bertemu Mahito di alam setelah kematian.
Dedikasi yang nyaris tidak masuk akal. Belum lagi domain expansion milik Dabura yang juga muncul bersamaan. Semua elemen ini membuat chapter ini terasa benar-benar kacau, padat, dan luar biasa. Jadi kesimpulannya, chapter 21 Jujutsu Kaisen Modulo jadi titik balik paling ekstrim sepanjang ceritanya, ketika pertarungan bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal keputusan yang bisa mengakhiri seluruh sistem dunia Jujutsu. Dengan Dabura membuka domain expansion, Tsurugi tewas, dan Mahito muncul di persimpangan hidup dan mati, Yuji dan Maru berdiri di pusat rencana paling gila, menghapus kelahiran roh kutukan dari akarnya. Di titik ini, Yuji bukan lagi sekadar petarung, melainkan penentu masa depan umat manusia. Satu pilihan darinya bisa berarti perdamaian abadi, atau kehancuran total yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yos, ini chapter sungguh menarik nakama. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.